Kenapa Yokusaku no Neverland Season 2 disebut sampah? Karena Season 2-nya ngebut, motong, dan ngerusak hal terbaik dari ceritanya. Makanya banyak fans nyebut The Promised Neverland Season 2 itu sampah. Bukan karena premisnya jelek, tapi karena adaptasinya dianggap gagal total. Inti masalahnya itu ada 5. Yang pertama itu arc terbaiknya malah di-skip. Keluhan terbesar fans adalah Season 2 melewatkan beberapa arc penting dan favorit pembaca, termasuk Goldie Pond Battle, lalu mulai jalan ke arah anime original. Bahkan ringkasan resmi musim 2 sendiri mencatat bahwa adaptasinya hanya mengambil sebagian awal setelah Gracefield lalu berbelok dari manga. Dan ini fatal karena justru setelah kabur dari panti, dunia Neverland harusnya makin besar, makin seram, dan makin seru. Tapi animenya malah kayak udahlah kita potong aja, nggak penting ini, padahal ini penting banget woi. Hal ini tuh bikin cerita Yakusoku jadi berbumbu. Yang kedua itu pacingnya kayak lomba lari. Season 1 itu bagus karena tegang, pelan, dan penuh strategi. Nah season 2 malah kayak ayo cepet tamat. Bahkan perkembangan penting jadi terlalu cepet, kurang build up, konfliknya cepet selesai, karakter berubah pikiran terlalu gampang. Makanya banyak penonton ngerasa ceritanya jadi nggak punya bobot lagi. Beberapa ulasan juga menyorot bahwa season 2 terasa terburu-buru, penuh time skip, dan penyelesaian konfliknya jadi kurang meyakinkan. Yang ketiga itu banyak karakter dan world building penting dibuang. Di manga setelah keluar dari Gracefield, ceritanya bukan cuma soal kabur, tapi juga soal dunia luar, sistem iblis, manusia lain, kelompok baru, dan juga ada rahasia besar yang lebih luas. Nah, season 2 ini ngilangin banyak elemen tersebut. Jadi dunia Neverland itu terasa jauh lebih kecil dan dangkal dibanding versi manganya. Fans Reddit bahkan sering nyebut bahwa anime memotong terlalu banyak karakter dan alur sampai banyak hal terasa kosong atau membingungkan. Yang keempat, endingnya dianggap males banget. Ini yang paling bikin orang kesal. Alih-alih membangun akhir dengan layak, anime malah ngebut ke ending dan menyelesaikan banyak kejadian besar lewat montage atau slideshow. Jadi momen-momen yang seharusnya bisa jadi satu season sendiri cuma lewat kayak presentasi PowerPoint. Fans dan media waktu itu banyak yang menyorot ending ini sebagai salah satu bagian paling mengecewakan dari season 2. Yang kelima itu season satunya terlalu bagus, jadi jatuhnya makin sakit. Ini penting, kalau dari awal animenya mediocre, mungkin orang nggak bakal sekecewa itu. Tapi masalahnya sebenarnya bukan masalah sih ya. Season 1 itu bagus banget, tegang, rapi, main gamenya dapet, atmosfer horornya juga dapet banget. Jadi pas season 2 datang dalam kondisi banyak skip, ceritanya ngebut, payoff lemah, ending asal ending. Jadi jatuhnya kayak kualitas season 2 bukan turun lagi, tapi anjlok. Mirip banget sama OPM season 2 dan season 3 ya, yang parah banget itu. Mungkin akan aku bahas lain kali. Oke, jadi kesimpulannya sebenarnya anime season 2 Yokusaku no Neverland itu bagus-bagus aja secara kualitas animasi. Cuma yang jadi masalah utama para fans itu ada pada segi cerita yang diadaptasi ke anime. Karena kebanyakan fans Yokusaku itu udah pada baca manganya. Jadi mereka nggak bisa lepas dari kualitas cerita yang udah mereka ketahui. Kualitas cerita yang peak abis, tiba-tiba dipotong banyak banget bagian penting dan kerennya yang bikin cerita itu jadi seru banget gitu. Wajar lah kalau para fans itu pada ngambek dan kecewa sama animenya. Soalnya anime season 2-nya itu kayak adaptasi yang pengen cepat selesai, bukan pengen bagus.